Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan baiknya. Selamat berawal bulan. Pasti di antara teman-teman di sini semangat nih menyambut awal Juni ya. Karena kemarin tuh bulan Mei berasa panjang bener. Dan alhamdulillah aku mengawali awal Juni aku dengan belanja mingguan. Seperti biasa aku belanjanya di Mang Sayur dan budget belanja mingguan aku adalah 50.000 untuk 2 hari. Sebenarnya seringkali teman-teman mungkin mendengar ya, aku menganggarkan budget belanja mingguanku itu 150.000 per minggu. Cuman untuk akhir-akhir ini aku belanjainnya itu per 2 hari sekali. Biar stok bahan makanannya itu terus berganti ya. Jadi itu fresh terus. Nah ini yang aku belanjain hari ini ada cabai keriting, tomat, ada semangka, tahu, tempe, ada sayap ayam, ada daun sok, labu siam, terus jamur tiram. Nah belanjaan aku tuh segini aja ya, dan totalannya tuh tadi 34.000. Jadi masih ada budget 16.000 gitu. Biasanya kalau budget 16.000, bukan budget 16.000. Biasanya kalau ada budget sisa itu aku suka beliin kalau misal ada yang habis, entah itu misal nih telur ataupun bawang merah, bawang putih gitu ya. Cuman tuh karena berhubung telurnya udah aku belanjain kemarin, jadi tuh kayaknya untuk 2 hari ini aku nggak beli, atau kemungkinan nanti kalau ada yang habis aja gitu ya, entah itu bawang merah, bawang putih gitu, atau ya kalau telur pun kurang ya beli telur setengah kilo. Nah ini aku cuci dulu ya si sayap ayamnya. Jadi tuh setiap kali item bahan makanan di Mang Sayur selalu di packaging dengan kecil-kecil ya teman-teman, seperti ini. Si sayap ayam pun satu plastik tuh isinya 4. Kemarin ada yang komen kenapa belanja mingguannya itu nggak diwadahin langsung ke food container gitu ya, harus pakai plastik, padahal aku menganut gaya hidup minimalis. Nah jadi berhubung kalau belanjanya di Mang Sayur itu udah di packing gitu loh ya, udah diplastikin semua, jadi nggak mungkin gitu ya dilepasin satu-satu, ya udah tinggal ngambil gitu. Ini untuk si cabenya aku gabungin aja sama stokan cabai kemarin-kemarin. Jadi tuh waktu kemarin aku ada beberapa hari nggak belanja gitu ya, karena bahan makanan aku masih ada di kulkas. Aku tuh cuma beli cabai aja gitu sama tempe di Mang Sayur, ada cabai rawit dan juga cabai hijau yang besar. Jadi tuh kali ini cuma nambahin cabai keriting merah. Ada tomat juga, tomat tuh masih mahal ya, di tempat aku masih 1.000 per biji. Terus itu ada buncis juga, berhubung panjang jadinya tuh aku masukin ke dalam food container ini. Ini adalah food container kayak gratisan dari deterjen gitu teman-teman. Jadi selagi ada kayak bonusan dari bahan pokok gitu ya, atau bahan keperluan rumah tangga yang berhadiah, biasanya aku tuh suka beli gitu, apalagi pas lagi harganya murah karena wadahnya bisa dimanfaatkan selagi memang aku butuh. Kalau aku lagi nggak butuh ya nggak aku beli gitu, kalau misalnya tempat food container aku di rumah tuh udah cukup. Terus ini ada jamur tiram. Biasanya untuk jamur tiram tuh aku suka bikin goreng crispy pakai tepung serbaguna. Jadi tuh jadi lauk ya. Nah berhubung biasanya juga aku selalu stok telur, terus kadang ada frozen food juga kan di rumah. Jadi memang belanjanya aku tuh nggak banyak-banyak banget, apalagi ini tuh 2 hari sekali. Oke, ini aku tata dulu ya teman-teman untuk belanja mingguan aku kali ini. Mungkin aku belanja lagi 2 hari berikutnya. Nah ini ada cabai, tomat, semangka, buncis, daun sok, labu siam, sayap ayam, tahu, jamur tiram, dan tempe. Ini tuh cukup ya untuk 2 harian gitu, karena ada beberapa stok bahan makanan yang masih ada juga di kulkas, terutama kayak telur, bawang-bawangan juga masih ada. Jadi hari ini tuh aku nggak beli, kemungkinan 2 hari lagi mungkin ya aku belanja bawang merah dan bawang putih, dan juga bahan yang lainnya juga. Ini mulai aku tutup aja si food containernya karena mau langsung aja masuk ke kulkas. Jadi itu untuk 2 menu ini biasanya aku tuh nanti mau bikin sayur lodeh sama besoknya mungkin tumis buncis. Untuk lauknya menyesuaikan aja ya, karena masih ada sayap ayam gitu kan, ada tahu tempe juga, ada telur, dan itu juga ada sosis. Nah ini semua aku masukin ke dalam kulkas bagian bawah, kecuali si sayap ayamnya ya. Biasanya tuh sayap ayam juga aku goreng crispy gitu pakai tepung serbaguna. Ini ada telur sisaan tinggal 1/4, lumayan lah bisa untuk 2 hari ke depan sama sosis. Oke, setelah food prep hari ini tuh panas banget, aku pengen bikin es kopi ya teman-teman. Nah biasanya tuh aku suka beli es kopi langganan aku, tapi lumayan kalau beli tuh agak boros, jadi kayak kopi jelly gitu loh. Nah sekarang tuh aku mau bikin di rumah aja karena aku udah punya alatnya.
Yaitu aku pakai Miku 4-in-1 Ice Crusher Blender. Kenapa aku pilih Miku ini? Karena aku butuh blender yang buat ngehancurin es batunya gitu loh teman-teman. Aku suka banget minum es kopi, tapi yang es batunya itu hancur gitu loh ya, yang nggak bijian. Jadi kadang-kadang kan kalau beli blender yang lain di luar sana ada yang nggak bisa buat memecah es batu. Nah kali ini tuh aku bersyukur banget karena aku nemuin produk ini. Senangnya aku pakai produk Miku itu biasanya kalau beli satu barang itu dapat satu setnya tuh banyak gitu ya isinya. Selain itu karena aku di sini juga menganut gaya hidup hemat, aku pilih blender dari Miku ini karena dayanya itu rendah ya, cuma 300 watt. Terus juga tabung ataupun gelas utamanya itu terbuat dari kaca tebal, jadinya anti pecah gitulah daripada yang pakai yang plastik gitu. Terus satu set ini tuh isinya ada 3 gelas tabung. Yang utama itu yang untuk memblender ataupun untuk membuat smoothies itu bisa banget, kapasitas 1500 ml. Terus ada juga tabung-tabung yang kecil. Terus di sini juga aku dapat 3 mata pisau ya. Jadi itu bisa diganti-ganti karena setiap tabungnya itu bisa dicopot gitu loh mata pisaunya. Ada tulisannya juga di bagian mata pisaunya, jadinya tuh kita nggak bakalan ketuker. Nah ini ada grindernya yang ukuran kecil. Ini tuh bisa untuk kayak ngegrinder biji-bijian ya. Biasanya aku suka banget bikin kayak ketumbar bubuk sendiri, lada bubuk sendiri, karena menurut aku tuh jauh lebih murah daripada beli yang jadi. Lalu tabung yang berikutnya ini adalah gelas chopper ya, kapasitasnya 450 ml, jadi pas banget untuk bikin kayak dimsum homemade, bakso homemade maupun nugget homemade. Karena di sini aku tuh kadang suka bebikinan ya, kayak apalagi tuh nugget homemade, sering banget bikin. Cuman aku butuh kayak chopper yang kapasitasnya tuh sedang seperti ini, 450 ml, jadinya tuh nggak kebesaran, nggak kekecilan juga. Jadi kalau mau bikin nugget homemade seperti yang teman-teman tahu, aku kalau belanja ayam itu nggak pernah banyak, jadinya pas banget. Di sini ini tuh pisaunya es ya kalau yang untuk si choppernya. Terus ini untuk tabung yang utama itu gelasnya terbuat dari kaca tebal. Keunggulannya ini tuh anti bau dan antibakteri karena pisaunya itu bisa dicopot gitu ya, bisa diputar aja tuh di bagian bawahnya. Dulu aku tuh suka bikin kayak bakso atau nugget homemade pakai blender biasa dan pisau bawahnya tuh nggak bisa dibuka, alhasil tuh kayak blender aku jadi bau. Nah aku seneng banget sih sekarang udah dapet ini karena semuanya tuh bisa bongkar pasang. Ini tutupnya juga terbuat dari plastik tebal yang food grade, BPA free. Ada spatulanya juga, terus si bagian tutupnya itu ada corongnya, bisa dibuka, jadi bisa nambahin bahan-bahan makanan tanpa harus membuka tutup utamanya. Untuk gelas tabung yang ukuran kecil dan juga untuk choppernya terbuat dari plastik tebal yang food grade dan juga udah BPA free. Lalu yang paling aku suka adalah mesin utamanya ya, mesin penggerak utamanya itu modelnya lucu banget, klasik, warnanya juga putih percampuran gold estetik ya. Pastinya Miku Ice Crusher Blender ini selain fungsi utamanya bisa membantu kita dalam proses membuat makanan maupun membantu kita dalam aktivitas memasak di dapur, tentu juga bisa menjadi dekorasi yang sangat lucu di dapur ya, karena modelnya yang unik, estetik, klasik gitulah. Kayaknya tuh ini nggak termakan tren ya, jadi tuh nggak perlu kayak ganti-ganti juga. Aku juga suka banget sih. Ini tuh harganya di 719.000, tapi udah dapat banyak banget, kayak beli 3 barang dalam satu set gitu loh. Nah untuk link pembelian dari Miku Ice Crusher Blender ini aku sertakan di description box ya. Teman-teman yang mau samaan bisa juga beli di aplikasi marketplace kesayangan teman-teman semua. Semuanya udah aku sertakan lengkap di description box. Meskipun pembeliannya online, tapi pengirimannya itu aman banget sejauh ini. Pengirimannya itu kayak double safety gitu kan, kayak ada bubble wrapnya, double dose juga. Aku juga selalu dapat kayak buku panduan untuk penggunaan mesin Ice Crusher Blender ini. Dilengkapi juga dengan kartu join card. Jadi tuh di sini teman-teman dapat promo yang menarik kalau ikut bergabung di sana ya. Terus ada kartu garansinya yang pasti. Jadi tuh aman banget. Kita bisa klaim kalau misalnya barangnya tuh datang terus ada kendala. Tapi sejauh ini yang aku dapat tuh aman-aman aja ya teman-teman. Terus juga kalau untuk elektronik memang dikirimnya pakai ekspedisi yang mobil gitu. Oke, di sini tuh aku mau copot pisaunya ya. Aku mau ganti pakai yang pisau es crusher karena aku pengen bikin es kopi.
Karena di sini aku pengen es kopinya itu dengan es batu yang kayak lembut gitu ya, kayak es serut, jadi aku ganti. Nah, ada tulisannya juga, jadi tuh nggak bakal kebalik-balik gitu loh untuk setiap pisaunya. Ini by the way teman-teman udah aku cuci ya semuanya dan udah aku keringin juga. Nah, ini tuh masang si pisaunya tuh gampang banget lah, pokoknya nggak yang ribet, terus yang nggak alot. Dulu aku tuh suka kesusahan gitu loh kalau punya blender yang lepas pasang bawahnya, karena tuh kadang suka alot gitu. Kalau yang Miku ini tuh gampang banget. Terus ini aku langsung satuin aja dengan mesin penggeraknya, udah aku colokin juga dan langsung nyala ya lampunya. Jadi tuh ada 3 tipe kecepatan di sini. Yang ke depan itu tombol untuk yang P adalah untuk menghancurkan es batunya. Terus yang 1, 2 itu kita bisa putar ke belakang untuk memblender semua bahan-bahannya. Di sini aku pakai es batu yang lumayan banyak karena aku suka banget es kopi yang banyak es batunya karena dingin gitu ya. Aku pakai es batu yang kotak-kotak, aku tambahin sedikit air. Langsung aku masukin aja ke dalam tabung blendernya. Teman-teman bisa coba di rumah, ini rekomendasi juga loh untuk es kopi yang enak. Terus juga kalau yang untuk pengen jualan gitu. Berhubung kalau es kopi itu aku pengennya yang nggak strong banget kopinya, jadi aku tambahin kayak susu coklat bubuk. Boleh pakai merek apa aja, misalnya Milo ataupun Denko. Dan di sini tuh aku pakainya Halo ya, karena di rumah aku tuh adanya Halo. Terus juga aku tambahin 1 sachet kopi hitam yang tanpa ampas. Di sini aku pakai yang merek Nescafe. Jadi biar kopinya itu juga berasa meskipun nggak yang terlalu strong. Terus juga aku tambahin juga kental manis. Jadi aku nggak pakai gula sama sekali ya teman-teman. Ini 1 sachet aja biar mudah gitu mengukurnya. Kalau teman-teman punya susu evaporasi atau susu full cream bisa ditambahin. Udah tinggal di blender aja ya. Jadi tuh untuk pertamanya karena menghancurkan es batu, aku puter ke depan sampai muncul tombol P itu ya. Jadi tuh sampai si es batunya itu hancur ya. Dan di sini aku kaget banget karena cuma 2 kali tekan ke depan aja tuh udah hancur gitu es batunya. Dan setelah es batunya hancur itu lalu aku terusin dengan memutar tombolnya itu ke belakang, yaitu kecepatan 1 aja. Teman-teman bisa sesuaikan, kalau misalnya bikin banyak bisa juga putar sampai ke tombol 2 ya. Jadi tuh ini bikinnya sebentar banget, meskipun tadi tuh es batunya yang aku pakai tuh banyak, langsung aja gitu loh, langsung terblender dengan sempurna. Oke, untuk plating atau untuk penyajiannya di sini aku pakai gelas. Berhubung ini aku bikin 2 ya untuk suami aku juga. Terus aku pakai gelasnya yang kecil aja. Aku hias karena di sini ada selai coklat, jadi aku pakai selai coklat. Kalau teman-teman di rumah punya wafer yang kayak beng-beng gitu ya, bisa tuh dihancurin terus juga dibikin platingan seperti ini. Karena selain menambah estetika, penggunaan topping kayak gini tuh bikin menambah rasa ya. Jadi tuh beda gitu, ada coklat-coklatnya gitu. Terus ini aku punya jelly brown sugar atau jelly gula merah. Aku hancurin aja seperti ini. Terus tinggal aku masukkan ke dalam gelasnya. Jadi seberapa banyak sesuai selera ya. Kalau teman-teman punya boba juga bisa ditambahin boba. Karena berhubung di sini aku pengen kopi jelly, jadinya aku pakai jelly ya atau agar-agar. Udah deh, tinggal kopinya itu dituang ke dalam gelas yang sudah diisi jelly dan udah di plating. Nah, ini dia es kopi jelly buatan aku yang kalah enak dengan kopi jelly di luaran sana. Tentunya lebih hemat karena dibikin sendiri, terus juga dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Aku pengen menikmati kopi jellyku bersama suami aku di teras. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap video yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat serta bisa menemani teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Pokoknya aku terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support. See you next video. Assalamualaikum. Bye.